Racikan Berita 1. Yang tadi masalah kemenangan tadi gimana? Oh ya, kami mengucapkan syukur, alhamdulillah ya atas dikabulkannya sebagian permohonan. Walaupun sebagian, tetapi itu adalah intinya. Bandanya. Ya, jadi intinya adalah kami mempermasalahkan itu penggeledahan, penangkapan dan penahanan, dan kemudian dinyatakan oleh hakim tunggal pra peradilan bahwa itu adalah tindakan yang tidak sah, tindakan yang ilegal. Karena itu dia mengabulkan permohonan kami dan mengatakan memutuskan bahwa baik itu penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tindakan yang tidak sah. Itu, nah saya justru pengen Mas Didit tuh sebagai ahli dari Toham untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa dipandang sebagai sebuah analisis. Misalnya hakim sudah memastikan bahwa yang digunakan itu adalah KUHP lama, itu penting. Tapi walaupun dia mengatakan yang digunakan KUHP lama dan kita berargumentasi KUHP baru, tapi hakim secara mungkin mencari keadilan substantif, tiba-tiba dia tetap mengabulkan sebagian permohonan walaupun itu tapi itu intinya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Kira-kira dalam soal seperti ini apa pendapat Mas Didit? Silakan. Oke, makasih. Jadi begini, batu ujinya dia pakai KUHP lama. Batu prosedurnya itu dia pakai KUHP baru. Oke. Nah, nggak masalah. Ini hanya sedikit beda pandangan, tetapi hakim itu memiliki keyakinan memang penangkapan, penggeledahan dan penahanan itu memang tidak sah. Ya, jadi pandangan kita sama. Ya, jadi pandangan kita sama dengan hakim dan kita appreciate. Sekali lagi saya harus bilang hidup hakim pra peradilan dalam perkara ini. Terima kasih. Ya. Jadi artinya nanti kawan-kawan semua ini sobat ini? One Talk One. One Kawan TV One. Nanti berarti ini sudah memberikan patokan kepada kami bahwa yang digunakan adalah KUHP lama. Sepertinya semua tindakan pra peradilan ini akan menggunakan KUHP lama. Batu ujinya KUHP lama karena proses penyidikannya sudah dimulai sebelum tanggal 2 Januari 2026 dan kemudian tetap dianggap menggunakan pasal peralihan 361 huruf A itu. Jadi kalau misalnya kita nanti besok memperkarakan pasal 32 ayat 1 dalam proses penersangkaan, tetap yang kita jadikan patokan KUHP yang lama ya. Ya, gitu. Logika hukumnya gimana ya, Kak Refli? Ini kan selama ini yang saya dengar jarang sekali pra peradilan bisa dimenangkan. Kok ini bisa menang? Ya begini, kita bicara hal yang sifatnya substantif dan teknikal ya. Substantifnya adalah bahwa sulit bagi hakim untuk mengelak bahwa proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu proses yang ilegal, proses yang bertentangan dengan peraturan. Karena dalam kondisi tersangka tidak ditahan. Tadi dikatakan dia bilang perjanjian untuk tidak ditahan antara penyidik dan tersangka itu adalah menjalani proses wajib lapor. Dan ternyata Mas Roy itu melakukan wajib lapor dan kooperatif dan tidak dibantah dalam sidang pra peradilan bahwa Mas Roy kooperatif, sehingga hakim menganggap bahwa justru kalau misalnya dibawa ke dalam hukum perdata dalam tanda kutip ya, yang cedera janji itu, yang wan prestasi itu justru Polda Metro. Dia sudah menetapkan wajib lapor sebagai sebuah mekanisme bahwa Mas Roy tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, kemudian tidak akan mengulangi perbuatan dengan mekanisme wajib lapor, dan Mas Roy tunduk patuh. Jadi bisa dinilai kooperatif. Nah, sehingga sudah kehilangan alasan subjektif untuk melakukan proses penahanan yang dimulai dengan penggeledahan dan penangkapan. Jadi kita melihatnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu dalam satu rangkaian. Walaupun memang akhirnya hukum acara yang dipakai adalah hukum acara yang lama, artinya proses itu dianggapnya sebagai bagian. Oke. Tapi tidak apa-apa. Yang paling penting kita dapat patokan yang jelas dari putusan pra peradilan ini. Nah, ada nggak korelasi nanti? Kan putusan hakim ini menyatakan, alhamdulillah ada nggak korelasinya, impactnya kepada terlibat dari pasal-pasal ini? Ya, sebenarnya kalau di impact langsungnya kan nggak ada. Kita sudah bilang bahwa dalam kasus Mas Roy pun impact langsungnya tidak ada. Tapi kan indirect impact itu pasti selalu ada kan. Secara psikologis kita berada pada posisi yang paling tidak merasa kita orang yang dibenarkan.
Jadi tidak melulu bahwa tudingan Tremul itu bahwa Mas Roy takut, Mas Roy mengulur-ulur waktu, kemudian pra-peradilan tidak ada gunanya gitu, menghabiskan energi dan waktu. Karena kemenangan ini memberikan energi yang positif bagi perjuangan selanjutnya. Pak Didi, bagaimana tanggapan masa koreksi? Gini, kalau sama Dokter Tipa, jadi setiap orang itu harus mengajukan pra-peradilannya sendiri-sendiri, permohonannya. Jadi baru bisa berdampak. Bahwa ada dampak tidak langsung yang tadi Bang Refli bilang, iya ada. Namun kita kan dampak langsung yang kita butuhkan di situ. Nah, jadi tadi yang satu hal yang perlu dicermati, hakim bilang rehabilitasi jangan digabung. Dalam 14 hari nanti diajukan. Nah, ya udah kita ajukan. Jadi kan yang nyuruh hakim, ya kan? Itu perintah pengadilan, kita ajukan rehabilitasi dan ganti rugi. Gitu. Ganti rugi sendiri diatur dalam PP tahun 2015. Maksimalnya 600 juta kalau orang meninggal, 300 juta kalau orangnya luka berat, 100 juta kalau orangnya tidak apa-apa tapi hanya menuntut ganti kerugian, bahwa Lumayan lah 100 juta. Lumayan gitu. Demikian. Jadi ya kita harus hormati, ya kan, putusan pengadilan, ya kita bisa mengajukan lagi berarti, ya kan? Jadi silakan Tapi tim. satu lagi pertanyaan. Lama berpengalaman sebagai seorang lawyer. Siapa? Masih Bang Refli. Bang Refli. Ya. Berarti Bang Refli tahu kan bahwa ini akan kalahkan. Dari persepsi Bang Refli sendiri dalam kemenangan ini sudah terbersih belum kita menang? Begini ya, kalau kita bicara mengenai proses hukum ya atau kasus hukum lah, maka kita bicara faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor non yuridis. Nah, faktor non yuridis itu tentu bukan kewenangan kami untuk membahasnya saat ini, walaupun kita paham bahwa itu berpengaruh di dalam proses hukum. Tapi yang harus kita pastikan bahwa secara yuridis kita kuat argumentasinya, kuat fondasi berpikirnya, sehingga tidak gampang digoyang, tidak gampang kemudian dilemahkan. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Jadi kita membangun sebuah argumentasi yang insya Allah kuat, maka dengan argumentasi tersebut kita perjuangkan, termasuk dalam ranah non hukum. Misalnya, bagaimana kita memberikan sosialisasi ke publik bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi misalnya. Kan tidak mungkin kita mengatakan, oh ini kriminalisasi, tapi kita tidak bisa menjelaskan dasar-dasar yang adequate, yang memadai bahwa ini adalah kriminalisasi. Jadi faktor hukum kita perkuat, faktor non hukum ya kita pertimbangkan juga, bahkan kita sosialisasikan argumentasi hukum kita. Pak Didi ada mau nambahin? Udah. Oke, makasih. Pak Yasina mau nambahin? Pak Sena, silakan tambahin. Tambahin. Bu JJ tambahin. Baik, terima kasih. Saya tambahkan aja terkait dengan masalah rehabilitasi, tadi sudah disampaikan oleh ahli. Itu 14 hari itu minimal ya, bisa lebih daripada itu. Nanti kita ajukan kembali untuk masalah rehabilitasi secara terpisah. Itu berdasarkan PP nomor 92 tahun 2015. Angkanya tadi sudah disampaikan, jadi antara, kalau di dalam PP-nya sih antara 500.000 sampai 600 juta. Namun di dalam pelaksanaannya nanti maksimal itu kalau seperti Pak Roy dalam kondisi saat ini bisa sampai 100 juta. Kalau misalkan cedera dan lain sebagainya bisa sampai 300 juta, dan amit-amit ya kalau sampai tidak ada gitu kan, itu 600 juta. Dan ini mungkin kita akan ajukan, dan ini bukan maunya kita, tadi hakim yang mengatakan ya akan dilakukan, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan rehabilitasi pemulihan nama baik klien kami KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Terima kasih. Racikan Berita 1.